Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza'a fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakash syarafu ala kulli hal wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba wa nakhussu bidzikri akhina fillah Al-Habib Abdul Haris bin Shalih Al-Aidrus mata'anallah bituli hayatih, yang selalu kita harapkan daripada Allah, yang selalu kita berdoa agar beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita yang duduk di dalam majelis taklim An-Nur Banda Aceh khususnya, dan kepada bagi kita masyarakat warga yang tinggal di Provinsi Aceh, insya Allah bisa terus menimba ilmu, menimba keberkahan yang ada pada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at jamaah majelis maulid yang insya Allah kita semua selalu mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menyampaikan apa yang ingin disampaikan, tadi beliau mengatakan bahwa malam hari ini adalah malam yang terakhir bagi Al-Fagir untuk kali ini berdakwah di Provinsi Aceh Darussalam, karena besok insya Allah Al-Fagir akan terbang menuju ke Bangka untuk menghadiri haul Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfagih. Maka secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairul jaza, kepada seluruh dari anggota majelis An-Nur Banda Aceh, wabil khusus kepada akhina Rabi Abdul Haris bin Shalih Al-Aidrus yang telah melakukan daripada khidmah yang sangat luar biasa, pemulia jame pemulia jame ya, pemulia jame yang telah membantu, yang telah berkhidmah, yang telah melakukan jamuan-jamuan yang luar biasa. Insya Allah apa-apa yang antum berikan, yang antum persembahkan merupakan bentuk tanda cinta kepada Allah dan tanda cinta kepada Nabi. Insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah di dalam ayat tersebut memberikan kabar bahwasanya seluruh daripada apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan itu akan dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah, dan dilihat oleh mukminun, hamba-hamba Allah yang beriman, khususnya orang tua kita yang sudah meninggal. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kepada kita ajaran dan perintah agar kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berupaya secara maksimal agar apa yang dia perbuat merupakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, agar kita bisa melakukan daripada amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan contoh kepada kita bagaimana cara kita untuk melakukan daripada amal-amal soleh tersebut. Maka Allah menunjuk Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, seluruh daripada apa yang beliau ucap dan seluruh daripada apa yang beliau perbuat merupakan uswatun hasanah, contoh bagi semua kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari keseluruhan contoh-contoh tersebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencontohkan kita bagaimana cara beribadah dengan baik, bagaimana sholat dengan baik. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian dan banyak daripada ibadah-ibadah lain tidaklah kita mampu beribadah dengan baik dan benar kecuali di saat ibadah tersebut kita mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mencontohnya kita di saat kita beribadah itu hukumnya bukan sunnah tetapi wajib. Banyak yang memahami bahwasanya uswatun hasanah itu semuanya sunnah. Banyak yang memahami bahwasanya sunnah Nabi itu semuanya hukumnya sunnah. Sunnah itu ada dua arti, sunnah itu ada dua makna. Jikalau sunnah yang dimaksud adalah apa yang dibawa oleh Nabi secara keseluruhan, maka itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, dan ada yang hukumnya mubah. Dan juga Nabi terkadang melakukan sesuatu yang makruh hanya sebatas untuk menjelaskan bahwa ini adalah perkara yang makruh. Lalu beliau melarang sahabat untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu, maka larangan itu terkadang bersifat makruh dan terkadang bersifat haram. Itu semua tergabung di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita artikan sunnah Nabi adalah semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat sunnah juga terkadang yang dimaksud darinya adalah sesuatu yang kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala, dan kalau kita tinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Nah, ini orang-orang kalau di bulan Maulid atau ketika hadir di hadir di acara Maulid kemudian mendengar tausiah, mari kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang tergambar di pikirannya hanya sebatas sunnah yang bermakna kedua itu, yaitu
ketika kita melakukannya melakukannya kita mendapat pahala, dan jika kita tinggalkan maka tidak berdosa. Memang betul, tetapi kurang tepat. Kalau makna menghidupkan sunnah maka lebih luas. Artinya Nabi Muhammad mencontohkan kita, uswatun hasanah untuk kita, satu di dalam ibadah. Ketika kita mencontoh Nabi di dalam ibadah, maka hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Kenapa wajib? Karena kalau kita katakan sholat saya tidak mau mencontoh Nabi, maka sholat mau contoh siapa? Sedangkan Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ini yang pertama. Nabi mencontohkan kita di dalam ibadah, baik ibadah itu sifatnya wajib atau ibadah itu sifatnya sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, haji yang sunnah, dan seterusnya, puasa sunnah, itu semua wajib kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap ketika kita bersosial dan bermasyarakat. Jadi sebagai contoh, di saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau secara langsung mengajarkan kepada sahabat-sahabat untuk menunaikan kewajiban khamsun min haqqil muslim, 5 kewajiban yang harus diterapkan, ditunaikan kepada setiap muslim. Raddus salam, ketika ada yang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka raddus salam kita wajib hukumnya untuk menjawab salam. Nah, ini artinya bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bukan hanya sebatas ibadah, tetapi di luar ibadah pun kita diajarkan bagaimana kita bersosial, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bermasyarakat. Maka jikalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sosial dan masyarakatnya kita pun harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga mengajarkan kepada kita untuk kita tata cara di dalam melakukan iktisad ataupun melakukan kegiatan ekonomi ataupun berbisnis. Bagaimana menjadi pedagang yang baik dan bagaimana menjadi pembeli yang baik, itu pun diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita adab ketika kita masuk pasar, atau ketika kita masuk toko, atau ketika kita masuk mall. Kita diajarkan oleh Rasulullah adabnya, yaitu dahulukanlah kaki kiri baru kaki kanan. Itu sunnah Nabi Muhammad. Kemudian ada ajaran untuk dzikrus suq, yaitu zikir yang kita baca di saat kita masuk tempat-tempat perdagangan, trade center. Ya, kalau kata orang Inggris itu trade center, trade perdagangan, center pusat. Jadi pusat perdagangan, trade center. Nah, kita wajib. Pasar orang Aceh bilang apa lagi? Pekan. Pekan ya, kalau kita masuk pekan maka ada sunnah Nabi Muhammad, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau hafal insyaallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ingatkan bedanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Itu sama seperti yang kita hafalkan. Nah, ini sama. Nah, ini bedanya. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sudah hafal, coba bareng-bareng.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun. Nah itu bedanya ya, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Coba sendiri. La ilaha illallah lahul mulku yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca zikir tersebut di dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini mungkin dianggap orang derajatnya hadis yang dhaif, tetapi kalau menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hadis yang dhaif itu bisa menjadi sandaran untuk penyemangat kita untuk beramal, tak masalah. Apa kata Nabi Muhammad? Siapa yang membaca zikir ini, insya Allah Allah akan mencatatkan untuknya 1.000.000 kebaikan. Allah akan menghapuskan untuknya 1.000.000 keburukan, dan Allah angkat derajatnya 1.000.000 derajat. Lu kok mudah sekali? Kok mudah kali cuma nyebut zikir itu tiba-tiba Allah angkat Allah catat 1.000.000 kebaikan, Allah hapus 1.000.000 keburukan, dan Allah angkat 1.000.000 derajat. Karena ini yang mencontohkan Nabi Muhammad. Kalau yang mencontohkan Nabi Muhammad, maka tidak ada yang tidak mungkin. Jadi itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita di saat kita menjadi ataupun melakukan aktivitas di pasar, aktivitas perekonomian, kita di situ ada ajaran daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, begitu kita masuk pasar, yang kita ingat adalah Nabi Muhammad. Bagaimana tuntunan Nabi Muhammad di saat aku menjadi pedagang? Bagaimana tuntunan Nabi Muhammad di saat aku menjadi pembeli? Kalau memang kita mengaku umat Nabi, maka itulah pertanyaan yang pertama di saat kita melakukan aktivitas perekonomian. Jadi hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya uswatun hasanah Nabi itu sangat luas. Seluruh daripada aspek kehidupan kita tidak lepas daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja sekarang orang-orang di luar sana tidak mau kita umat Nabi untuk mengamalkan daripada sunnah tersebut. Bagaimana cara mereka untuk menghalangi kita agar tidak mengamalkan daripada sunnah tersebut? Yang pertama, mereka dijauhkan dari majelis-majelis taklim. Kalau umat Nabi tidak gemar, tidak dia rajin istiqomah duduk di majelis taklim, maka otomatis mereka tidak akan mengetahui daripada ilmu apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika ibadah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita bersosial masyarakat, apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita di pasar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika kita melakukan aktivitas harian lainnya. Jikalau kita tidak duduk di dalam majelis-majelis ilmu, otomatis kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mau mengamalkan? Jadi mereka orang-orang di luar Islam berupaya bagaimana kita umat Nabi tidak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi yang dimaksud bukan yang dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggal tidak mendapatkan dosa. Bukan itu sunnah yang dimaksud pada malam hari ini, tetapi sunnah yang dimaksud seluruh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama, mereka menjauhkan kita umat Nabi dari majelis-majelis ilmu.
dari tempat-tempat yang di situ dipelajari ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mereka membuat kita jauh? Ya, umat sekarang ini dijauhkan dengan teknologi. Maka antum alhamdulillah, meskipun antum punya HP kan, antum punya HP, yang di HP itu luar biasa. Ada media sosial, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Banyak daripada aplikasi-aplikasi yang melalaikan banyak generasi muda, yang melalaikan banyak daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi alhamdulillah, kita di sini meskipun punya HP dan di HP kita banyak aplikasi itu, kita masih mendapatkan kesempatan daripada Allah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah ini, jadi apa namanya, yang di luar sana, yang belum kenal dengan majelis ilmu, menjadi tugas dan amanat kita. Kalau kata orang itu, makan sendirian tidak enak. Kalau kita ngopi di warung kopi Aceh sendirian enak? Nggak enak. Tentu kita butuh teman ngobrol. Maka begitupun surga, kalau sendirian pun tidak enak. Jadi kalau kita berada di taman surga, ayo, kalau kita ingin biar mendapatkan pahala lebih banyak, insya Allah Majelis An-Nur Banda Aceh tahun depan lebih padat lagi. Ya, jadi dari kita yang sudah hadir, dari kita yang sudah istiqomah, jangan diam, tetapi ayo MLM, multi level majelis, majelis. Bagaimana maksudnya Habib? Maksudnya dari kita yang sudah hadir, ajak 1 orang, nanti ajak lagi 2 orang, ajak lagi 10 orang. Kalau kita mengajak-ngajak terus, insya Allah semakin banyak yang kita ajak, semakin banyak juga yang hadir majelis taklim, sehingga semakin banyak yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Maka semakin kita membanggakan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama. Yang pertama, mereka orang yang di luar sana, di luar Islam, membuat kita lalai daripada ajaran Nabi dengan cara kita dijauhkan dari majelis-majelis ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, cara mereka untuk menjauhkan kita daripada sunnah Nabi adalah menjauhkan umat dari maulid Nabi Muhammad, daripada maulid Nabi Muhammad. Seperti kita malam hari ini, alhamdulillah kita hadir di dalam majelis maulid. Majelis ilmu penting, majelis maulid juga penting. Majelis maulid penting, majelis ilmu juga penting. Dua-duanya penting. Nggak boleh cuma ilmu saja tanpa maulid, atau maulid saja tanpa ilmu. Dua-duanya harus berjalan berbarengan, bergandengan. Kenapa? Karena berapa dan betapa banyak orang yang dia memiliki ilmu, tetapi di saat dia tidak menghadiri atau dihalangi untuk menghadiri majelis-majelis maulid, maka ilmu yang dia dapatkan sulit menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena untuk kita terpompa, untuk kita bersemangat, untuk kita termotivasi mengamalkan ilmu yang kita pelajari di dalam majelis-majelis ilmu, mencontoh dan mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad, motivasi yang paling hebat adalah mahabbah. Motivasi yang paling hebat adalah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dicontohkan tadi, bagaimana kita misal ketika masuk pasar, kita ingat pertama kali sebelum kita masuk pasar apa yang dilakukan dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di saat aku berada di pasar. Nah, ingat seperti ini sehasil daripada mahabbah, hasil daripada cinta. Kalau orang itu tidak mahabbah, kalau orang itu tidak cinta, maka bagaimana dia akan ingat tentang sunnah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun orang itu bisa mengamalkan ilmu yang dia dapatkan,
akan tetapi tidak didasari dengan mahabbah. Ini pentingnya majelis maulid. Kalaupun ada orang yang berilmu, dia bisa mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, tetapi tidak didasari oleh mahabbah, tidak didasari oleh cinta, maka biasanya amalnya itu sulit untuk istiqomah. Sulit untuk istiqomah. Nah, kalau orang cinta itu kan bagaimana dia mengejar sesuatu yang dia cinta. Kalau dia sudah dapat, maka dia akan bertambah cinta. Kita kalau belum pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad, kita ingin bermimpi ketemu Nabi. Di saat kita sudah bertemu dengan Nabi lewat mimpi atau yaqadhah, maka bukan kita akhirnya puas, ya sudah saya sudah pernah bermimpi, ya sudah saya sudah pernah bertemu, tidak. Tetapi kita akan terus berupaya maksimal bagaimana kita setiap waktu bisa bersama Nabi. Itu kalau cinta. Nah, kalau orang dia tidak cinta, oke, dia bisa beramal dengan ilmunya, akan tetapi sulit untuk istiqomah. Oh, yang ketiga kemungkinannya mungkin dia bisa beristiqomah di dalam amal, mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, istiqomah luar biasa. Tetapi kalau tidak didasari dengan mahabbah, justru amalnya akan membuatnya menjadi orang yang jauh dari Allah. Bagaimana gambarannya? Amalnya istiqomah tapi istiqomahnya riya. Amalnya istiqomah tapi istiqomahnya sombong. Karena para kaum solihin mereka sepakat mengatakan bahwasanya amal itu sangat penting. Tetapi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi modal utama mereka bukan amal, tetapi harapan mereka untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kalau orang yang tidak cinta sama Nabi Muhammad, maka dia akan menyombongkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi yang didengarkan oleh munsyid qasidah yang membicarakan tentang Fatimah bid'atul Mustafa, yaitu putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tadi ada satu kalimat yang diutarakan, hasyak ya ummana tansina hadzal gulam, yaitu ketika Habib Umar bercerita tentang bagaimana nanti Fatimah Az-Zahra melewati jembatan Siron. Ketika kita sering dengar ini cerita tentang bagaimana ketika Fatimah Zahra melewati jembatan Sirat, maka akan ada seruan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah memerintahkan malaikat untuk berseru kepada seluruh orang yang ada di padang mahsyar waktu itu, wuddu absarakum wa nakkisu ru'usakum. Apa artinya? Wuddu absarakum, pejamkan mata kalian dan tundukkanlah pandangan ataupun kepala-kepala kalian. Ini untuk apa? Karena Fatimah Zahra itu pernah ditanya oleh Nabi Muhammad, man khairun nisa? Katanya Rasulullah kepada Fatimah, siapa sebaik-baiknya perempuan? Maka beliau menjawab, sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang tidak pernah melihat, yang tidak pernah memandang dan dipandang oleh lelaki yang bukan muhrimnya. Jadi ini sebaik-baiknya perempuan. Siapa sebaik-baiknya perempuan? Yang tidak pernah memandang dan dipandang oleh lelaki yang bukan muhrimnya. Kira-kira orang sekarang ada? Orang sekarang ada? Hana. Nah, ada orang seperti itu, ada perempuan seperti itu, ada perempuan yang bermartabat, ya, perempuan yang bermartabat. Kalau sekarang ini kan terbalik. Wa shadaqa Rasulullah, dan memang Nabi Muhammad sudah mengatakan demikian. Di akhir zaman itu salah satu tanda hari kiamat, yaitu perempuan-perempuan menaiki daripada kendaraan-kendaraan yang ditunggangi oleh lelaki. Bahasa isyarat Rasulullah, kiasan. Kalau secara zahir kita bisa memahami perempuan naik motor,
perempuan nyopir mobil, itu zahirnya. Jadi Nabi ngomong, kata Nabi Muhammad, tanda kiamat itu perempuan menduduki tunggangan-tunggangan yang ditunggangi oleh lelaki. Kita lelaki naik motor, mengendari motor. Kalau perempuan naik motor, tanda kiamat. Kita naik mobil, kalau perempuan nyetir mobil, tanda kiamat. Kalau mereka marah, jangan marah sama saya. Ngomong sama Nabi Muhammad, kok begitu? Oh, karena seharusnya perempuan itu di rumah. Seharusnya perempuan itu tidak banyak keluar. Kalau dia bisa naik motor, bisa dia bawa mobil sendiri, nanti segala apa keinginannya tinggal telepon, dia ngomong sama suaminya, "Bah, saya mau keluar." Ya, kata abahnya, "Ya." Ya aja. Jadi bawa sendiri terus. Nanti lama-lama dia terbiasa untuk berkomunikasi dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Wahada bala. Ini namanya musibah. Kita punya istri menjadi perempuan yang supel, bagus nggak? Bagus nggak? Kita punya istri menjadi perempuan yang supel. Supel tuh pintar bergaul, bagus nggak? Nggak bagus. Wah, masya Allah, Ustadz, istri saya itu di mana-mana orang kenal. Bahlul. Itu bahlul orang seperti itu. Kenapa? Istri itu harusnya cuma kita yang berkomunikasi dengannya. Kalau dia terbiasa berkomunikasi, memang di dalam syariat dibenarkan, dibolehkan perempuan untuk melakukan komunikasi, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, bukan seluruh keadaan. Nah ini, jadi memang fenomena sekarang ini harus terjadi. Kalau tidak terjadi maka tak terjadi kiamat. Nabi mengatakan ini bakal terjadi, maka harus terjadi. Nah, bukan berarti ya sudah kalau gitu lakukan saja, enggak. Kita harus menjaga bagaimana kita, keluarga kita tidak terjerumus ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Itu harusnya. Jangan terbalik. Ustadz, Nabi saja sudah bilang perempuan nanti di akhir zaman banyak yang akan bergaul, banyak yang akan berkomunikasi. Apa kata sekarang ini? Emansipasi wanita katanya kan? Emansipasi wanita. Tadi saya waktu berjalan dari Biren balik ke Banda Aceh, ada orang di mobil ngomong, dulu itu di Banda atau di Aceh ini Habib jarang sekali lihat perempuan bekerja, apalagi kalau dia jaga pom bensin. Tapi sekarang di mana pom bensin yang jaga perempuan? Betul apa? Nah betul kan, ini kan relungan namanya kan. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Terjadinya perkembangan apa merosot? Berkembang atau merosot? Merosot. Kan kata Nabi biasa sudah bakal terjadi. Iya, memang bakal terjadi dan harus terjadi. Cuma diupayakan jangan sampai keluarga kita terjerumus ke dalam fenomena fitnah akhir zaman. Balik ke cerita Fatimah, man khairun nisa, siapa sebaik-baiknya perempuan? Alladzi la taro wala yarohar rojul, yang tidak melihat dan tidak dilihat oleh lelaki yang bukan muhrim. Nah, karena sebab inilah beliau tidak pernah dipandang oleh siapapun lelaki yang bukan mahramnya menjadi wanita perempuan yang terhormat. Maka kehormatannya tersebut al-batul, disebut sebagai Fatimah Az-Zahra al-batul. Al-batul itu banyak maknanya. Batul bisa berarti perempuan yang rajin ibadah. Batul yang berarti perempuan yang suci, yang martabatnya suci. Maka Allah muliakan beliau. Dikatakan oleh Rasulullah, di saat Fatimah akan melewati titian sirot, titi kan? Titi. Titian sirot, titian itu ternyata dari titi. Ule itu kan kepala. Titi jembatan. Titian sirot, maka semua yang ada di padang mahsyar akan diperintahkan oleh Allah melalui malaikat untuk memejamkan dan menundukkan kepala mereka sebagai penghormatan kepada Fatimah. Masya Allah. Maka Habib Umar setelah bercerita, beliau mengatakan, kira-kira saya bisa nggak masuk ke rombongan tersebut? Kira-kira saya diingat gak oleh Fatimah Az-Zahra? Kira-kira saya bakal diingat gak oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Nah,
orang seperti Habib Umar. Dan banyak, bukan saya mau membanggakan guru, tidak. Banyak orang-orang soleh di Aceh, banyak orang-orang soleh di luar sana yang mereka pandangannya seperti itu. Di saat mereka beramal, mereka tahu amal itu penting, sholat itu penting, puasa itu penting, bermuamalah dengan muamalahnya Nabi Muhammad itu sangat penting. Tetapi di saat mereka melakukan amal, mereka dasari dengan mahabbah, sehingga apa? Di saat mereka melakukan amal, yang mereka harapkan bukan amalnya, tetapi yang mereka harapkan mahabbahnya mereka, apakah bisa menjadi modal mereka untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pentingnya majelis maulid. Pentingnya majelis maulid ini untuk bagaimana menumbuhkan dan menjaga, mengembangkan kita punya mahabbah. Dan terus terang saja, kita nih orang yang biasa, kita nih banyaklah lalai. Kalau tidak terus diingatkan, maka kita cenderung banyak lupa. Maka kita perlu, karena namanya iman saja bisa naik turun, apalagi mahabbah. Maka alhamdulillah di Majelis An-Nur selain diajarkan ilmu, ada juga maulid di setiap malam Jumat di Masjid Tengku di Anjung Pelanggahan. Tafadhol hadiri dan ramaikan, syiarkan, ajak yang lain. Supaya apa? Supaya amal yang kita lakukan betul-betul didasari dengan mahabbah. Sehingga kalau didasari dengan mahabbah, satu, kita lebih mudah untuk istiqomah. Dua, terjaga kita punya amal daripada sifat riya. Tiga, terjaga amal kita daripada sifat ujub, sifat sombong, membanggakan amal. Kalau riya bangga amal dengan manusia, kalau ujub bangga amalnya dengan Allah. Kan lucu. Yang membuat dia beramal kan Allah. La haula wala quwata illa billah. Setelah dia beramal, dia sombong. Ya Allah, saya sudah sholat. Ya Allah, saya sudah puasa. Kan lucu. Dia bisa beramal, Allah yang membuatnya. Setelah dia beramal, dia sombong. Inti siapa? Inti kalau nggak mendapatkan taufik, nggak bakal bisa beramal. Nah ini supaya terjaga, maka harus didasari dengan mahabbah. Nah di saat mahabbah ini terpupuk terus, maka apa yang tadi Allah firmankan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Allah akan melihat amal kalian, Rasulullah pun akan melihat amal kalian. Apa yang dikatakan oleh Habib Umar tadi di dalam qasidahnya, hasyak ya ummana tansina hadzal gulam. Mustahil wahai ummana, wahai ibuku, ibu kami semua, ibu ahlu baiti Rasulullah, yaitu Fatimah Zahra. Mustahil wahai Fatimah Zahra, tansina, engkau melupakan kami, yaitu tansina, engkau melupakan hadzal gulam, anak ini, yaitu kita semua. Kalau amal didasari dengan mahabbah, insya Allah Nabi akan menerima daripada laporan tentang amal kita. Kalau terus nama kita disodorkan oleh malaikat tentang amal-amal yang baik, maka orang yang ingat akan selalu diingat. Orang yang ingat Nabi di saat dia di dunia, maka dia diingat oleh Nabi ketika dia di akhirat. Nah inilah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah kita berharap kepada Allah agar kita bisa terus memakmurkan daripada majelis ilmu dan majelis maulid. Dua-duanya sama-sama penting, yang berguna untuk mengundang ridho Allah dan menggapai kecintaan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan taufik, semoga kita selalu mendapatkan hidayah, semoga kita selalu mendapatkan inayah, semoga kita selalu mendapatkan riayah, semoga kita selalu menjadi ahli inabah, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.